Selamat pagi, jumpa kembali di channel Bu Eli Kimia Keren, salam kimia ya Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan membahas RPP Merdeka Belajar yang 1 lembar ya. Kebetulan pada kesempatan kali ini Bu Eli akan sharingkan tentang RPP 1 lembar Merdeka Belajar yang menggunakan model pembelajaran ya. Nah, kita mulai. RPP 1 lembar atau kita sebut RPP Merdeka Belajar itu terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Ya, ini boleh pakai coret-coretan ya. Ini adalah komponen identitas. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menulis nama, kemudian sekolahnya, mata pelajaran apa, kelas dan semester, materi pokoknya apa, alokasi waktu, dan silabusnya. Kebetulan ini menggunakan silabus K13, KI3, KD39, IPK 3916 ya. Atau kalau dibuat sebuah aktivitas praktikum, ini kita ganti dengan KI4 ya. Komponen kedua adalah tujuan pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Eli akan membahas RPP yang menggunakan model pembelajaran DL, Discovery Learning ya. Nah, di sini peserta didik diharapkan mampu mencari dan menyelidiki serta menganalisisnya. Ada kata kerja operasional yang sudah menggunakan higher order thinking skill, yaitu pada tingkatan C4 menganalisis apa? Struktur, tata nama, sifat fisika, kimia, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon secara sistematis, kritis, informatif melalui kajian pustaka ilmiah. Karena materi pokok yang dibahas di sini adalah gugus fungsi senyawa karbon, ya Bapak Ibu, maka di sini kajian pustaka ilmiahnya adalah mencari informasi terkait dengan konten-konten yang dibahas, materi yang dibahas pada gugus fungsi senyawa karbon. Peserta didik mampu mencari sumber informasi, jadi di sini ada latihan untuk berliterasi, reading literasi, bahkan menganalisis informasi, memahami teks, lalu membuat draft tulisan. Ini ada writing literasinya sampai ke draft ya Bapak Ibu, membuat draft ya. Lalu ujungnya goalsnya adalah menciptakan produk ya, creating ini kata kerja operasional di tingkatan C6 ya, higher order thinking skill. Bagaimana peserta didik itu adalah membuat mini artbook handmade ya, termasuk mendesain seni pada buku tersebut ya secara manual, handmade, dengan konten salah satu gugus fungsi senyawa karbon, serta melaporkan hasil karyanya dengan cara mengkomunikasikan di depan kelas ya. Jadi satu kelompok itu mendapatkan satu topik gugus fungsi ya, ada yang kelompok alkohol, kelompok eter, kelompok aldehid, kelompok keton, dan lain sebagainya. Di sini ada 9 gugus fungsi ya Bapak Ibu, jadi ada 9 kelompok. Kegiatan pembelajaran ya, ini komponen berikutnya. Di sini Bu Eli menggabungkan antara pertemuan ke-1 dan kedua masing-masing 90 menit. Ini adalah pertemuan tatap muka. Saat itu adalah pembelajaran yang memang tatap muka, belum terjadi pandemi ya. Ini di bulan Januari sampai Maret 2020. Nah, pada kegiatan pembelajaran kita buat tabel dengan kolom-kolom nomor, tahap, kegiatan, nilai karakter, dan waktu atau alokasi ya. Nah, pada tahapan kegiatan ini dimasukkan tentang sintak dari model pembelajaran yang kita rujuk ya. Ini kan model discovery learning, sehingga sintaknya kita masukkan di bagian ini ya. Sintak untuk discovery learning model learning ya. Model pembelajarannya ya. Seperti biasa kegiatan pendahuluan itu mengintegrasikan nilai-nilai PPK, yaitu religius ya, cinta tanah air dan gotong royong pada bagian ini. Ya, ini bisa dibaca Bapak Ibu. Kemudian guru juga memberi motivasi, stimulasi awal sehingga pembelajaran menjadi suasana pembelajaran lebih hangat dan lebih mudah untuk masuk ke dalam inti ya. Kegiatan intinya adalah mengintegrasikan reading literasi dalam sebuah sintak-sintak sebagai berikut. Sintak pertama adalah persiapan dan sintak kedua adalah menstimulasi ya. Nah, di sini mungkin mula-mula guru bisa menyetel, memutar video tentang peran, manfaat, isu-isu
yang sedang terjadi di sekitar kita tentang salah satu gugus fungsi senyawa karbon. Ini akan membangkitkan curiosity, rasa ingin tahu peserta didik sehingga bergairah atau tertarik ya dengan tugas yang akan diberikan pada hari itu ya. Nah, termasuk menyampaikan informasi tujuan pembelajaran, garis besar peta konsep gugus fungsi senyawa karbon, juknis kerjanya bagaimana, metode pembelajaran, serta kesepakatan teknik penilaiannya ya. Jadi peserta didik diajak untuk bersama-sama menyepakati penilaiannya seperti apa ya. Pada tahap ini guru telah membagi kelompok. Jadi karena kita ada 9 gugus fungsi yang akan dikerjakan oleh 9 kelompok, maka guru sudah memiliki daftar kelompok ya, masing-masing 3 orang misalnya, 9 kali 3, 27 orang ya, disesuaikan dengan jumlah peserta didik dalam kelas. Bisa juga 4 atau 5 ya, atau 4 mungkin ya. Nah, lalu dilanjutkan sintak tahap 3, ini adalah sintak dengan activity identifikasi masalah. Peserta didik mengidentifikasi sumber belajar ya, di sini critical thinking ya, bagaimana memilih sumber belajar, go to the internet, sumber belajar yang benar, lalu membandingkan satu sama lain, jangan sampai sumber belajarnya salah lalu itu tetap ditulis atau dirujuk ya. Jadi rasa ingin tahu, curiosity atau critical thinking, creativity itu dilatih melalui bacaan-bacaan dalam teks ya, melalui pemahaman terhadap teks yang mereka cari pada materi ini, struktur, tata nama, sifat fisika, sifat kimia, sintesis reaksi kimia, termasuk kegunaan aplikasi senyawa, gugus fungsi senyawa karbon itu ya. Nah, mereka bekerja dalam kelompok, kemudian menulis draft 1 ya. Setelah mendapatkan sumber informasinya, lalu disesuaikan dengan kebutuhan apa yang harus ditulis, mereka menulis, lalu jadilah draft 1 ya. Nah, draft 1 ini berupa kertas Bapak Ibu, lalu disimpan di dalam map portofolio sehingga bisa di feedback oleh guru dan dikembalikan pada pertemuan berikutnya untuk kerjakan lanjutnya ya, dilanjutkan. Pada kegiatan penutup, Bapak Ibu di sini peserta didik mereview pembelajaran yang telah dilaksanakan ya. Mereka memberi kesimpulan juga boleh atau bahkan setelah draft 1-nya di feedback oleh guru, maka peserta didik berdiskusi sebentar tentang lembar kerja draft 1 itu, lalu jika sempat direvisi sebentar juga ya, sesuai hasil evaluasi guru, coretan gurunya di bagian mana ya, itu direvisi dan jadilah draft 2 ya. Bapak Ibu, draft 2 ini mestinya tidak banyak coretan nantinya, lebih halus, lebih tulisannya lebih sempurna ya, lebih seperti yang diharapkan ya. Jadi semakin banyak draftnya maka tentu tulisannya akan semakin baik ya, semakin sempurna ya. Nah, ini juga dikumpulkan dalam map portofolio ya. Setelah selesai, diakhiri dengan kegiatan penutup misalnya mengucap salam, berdoa, membersihkan kelas bersama dan lain sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu tadi yang baru saya sampaikan itu adalah satu lembar, ini benar-benar satu lembar ya Bapak Ibu. RPP satu lembar, RPP Merdeka Belajar. Nah, di bagian akhirnya ini kita sertakan model penilaiannya, misalnya mau menilai sikap ya, maka guru menyiapkan instrumen observasi ya, bisa berupa instrumen observasi atau jurnal atau logbook ya, penilaian sikap saat mereka bekerja misalnya ya, saat mereka berdiskusi ya. Lalu penilaian keterampilan ya, ini misalnya unjuk kerja, penilaian proses ya. Lalu penilaian hasil akhir, karya atau produk, penilaian produk bisa berupa portofolio dari kumpulan draft yang sudah mereka kerjakan, mulai dari draft 1 sampai 4 ya, selama 1 minggu ya, seperti itu. Nah, RPP diakhiri dengan mengetahui kepala sekolah dan guru mata pelajaran yang bersangkutan ya, Bapak Ibu. Sudah selesai satu lembar. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan RPP pada pertemuan ketiga dan 4 ya. Ini sama ya, Bapak Ibunya ada identitas gurunya ya. Kemudian tujuan pembelajaran masih sama. Nah, bedanya adalah pada kegiatan pembelajaran kali ini itu ada pada pertemuan ketiga dan keempat. Ya.
Kegiatan pendahuluannya oke sama. Nah, kegiatan intinya itu adalah pada sintak tahap 4 mengumpulkan data atau eksperimen ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika kita menggunakan model pembelajaran maka kita sertakan sintaknya ya. Sintak-sintak pada model pembelajaran itu sudah ada ketentuannya, kita tinggal menyesuaikan ya dengan kegiatan apa yang relate dengan komponen pada sintak itu. Ya misalnya di sini adalah melakukan eksperimen, yaitu dengan melakukan eksperimen untuk mengumpulkan data. Eksperimennya apa ya? Jadi di sini setelah peserta didik berliterasi, maka mereka mengumpulkan data hasil literasi itu dengan cara membuat mini art book ya. Mini art book secara handmade sehingga membutuhkan alat-alat seperti gunting, kertas, lem, ATK ya, kertas warna, cat air, print atau materi-materi yang sudah di print, warna, pokoknya di sini diberi kebebasan untuk berkreasi mendesain sebuah mini artbook yang menarik ya, dan ini akan menghasilkan draft final yaitu draft keempat ya Bapak Ibu ya. Kemudian sintak tahap 5 ya, ini tahap 5 ini tahap 4 ya. Itu mengolah data hasil eksperimen ya. Bagaimana cara mengolah datanya? Mengolah datanya dengan cara menyusun setiap hasil informasi yang sudah dihias baik pada bagian misalnya mulai dari covernya, daftar isinya, kata pengantar, daftar isinya ya, materi misalnya fungsinya apa, kemudian isomer, sifat fisika, sifat kimia dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kemudian dibendel ya, setelah dihias dibendel lalu disusun data-datanya pada desain buku tersebut, ditempel, digabung, dan lain sebagainya sehingga menghasilkan sebuah buku. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa sih mini artbooknya ya, bentuk fisiknya seperti apa ya. Nah, lalu sintak tahap 6 adalah pembuktian, artinya membuktikan hipotesis terhadap kerangka materi gugus fungsi senyawa karbon melalui data hasil penelusuran informasi pada mini artbook. Ya, lalu didiskusikan dalam kelompok ya, apakah yang sudah mereka tulis itu sesuai dengan konten materi yang dibahas pada masing-masing gugus fungsi ya. Nah, sintak tahap 7 ini dilakukan pada kegiatan penutup, ini menyimpulkan ya. Artinya peserta didik diberi kesempatan mengkomunikasikan hasil karya mini artbook di depan kelas ya, karena pembelajaran tatap muka ya. Kemudian peserta didik dan guru membuat kesimpulan bersama. Peserta didik mendapat penguatan pada bagian yang penting dan mendasar, dan akhirnya ditutup pembelajaran hari itu dengan mengucap salam dan doa ya. Nah, ini adalah RPP Merdeka Belajar yang 1 lembar untuk pertemuan ketiga dan 4 ya. Dan di sini saya kasih catatan pada pertemuan 4 itu sudah diperoleh produk mini artbooknya. Lalu instrumen penilaian juga seperti tadi sama ya Bapak Ibu, dan ini diakhiri dengan tanda tangan guru dan kepala sekolah ya. Nah, di sini Bu Eli menyertakan lampiran berupa instrumen, misalnya penilaian proses kerja bisa kita masukkan ke dalam penilaian formatif ya. Ini contohnya formatnya seperti ini, bisa Bapak Ibu kembangkan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing ya. Misalnya ini ada kelas, kelompok, draft keberapa, tanggal kerja kelompok, dan dibuatlah skala progres kerja ya. Ini skalanya bisa Bapak Ibu rancang sendiri. Ini contoh saja ya Bapak Ibu, kalau Bu Eli menggunakan persentase ya. Misalnya 81 sampai 100% itu artinya hasil kerjanya selesai di atas 80% dan lain sebagainya ya. Nah, mini artbooknya itu mengandung komponen apa yang menyusun buku ya, sehingga menghasilkan sebuah buku ya. Nah, di sini kita tulis ini nomor kelompok, ini kelompoknya misalnya kelompok alkohol, kelompok eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan amina amida serta haloalkan. Ada 9 kelompoknya Bapak Ibu. Masing-masing mereka harus menulis kata pengantar, membuat daftar isi, rumus umum dari gugus fungsinya, tabel tata nama, isomer, dan sebagainya. Nah, kemudian ini kan diisi dengan persentase. Jadi Bapak Ibu bisa membuat persentase sesuai dengan apa yang mau
capai di sana misalnya kata pengantar, misalnya mengandung komponen pembuka, isi, penutup. Jadi kalau mengandung 3 komponen tersebut berarti nilainya 100%. Jadi kalau hanya 2 misalnya 80%. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, dibuat rubriknya sendiri ya. Rubriknya termasuk daftar isi ya, rumus umum dan lain sebagainya. Misalnya kalau daftar isinya harusnya ada 9 komponen tapi hanya 5 komponen, maka mungkin mendapatkan nilai 60% atau lain atau bagaimana ya. Itu silakan dikreasikan sendiri. Nah, lalu persentase ini dijumlah dan dibagi jumlah kolom ini ya, 9 kolom. Ditulis di sini persentasenya ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh penilaian produk, kita bisa masukkan ke dalam penilaian sumatif ya. Aspek yang dinilai apa? Misalnya kelengkapan konten buku, apakah memenuhi semua item pada daftar isi? Jika memenuhi semua, misalnya 100%. Jika hanya 70, 7 dari 10, misalnya 70%. Ya, ini dibuat juga ya rubriknya Bapak Ibu. Kekayaan sumber informasi literasi dari berbagai sumber, jadi ada yang mencari dengan informasi yang sangat luas, sangat menarik, ya up to date. Nah, ini adalah bagaimana peserta didik dilatih untuk memahami teks, kemampuan berliterasi ya. Kemudian art literasi ini membuat desain buku ya. Lalu kerapian dan kebersihan hasil karya ya, ini perlu juga ya Bapak Ibu ditekankan bagaimana peserta didik bekerja dengan rapi dan bersih. Lalu kreativitas, ini critical thinking, creativity thinking ya, itu adalah bagian yang penting juga dilatih pada diri mereka, yaitu dengan melihat apakah ia sudah terbentuk kreativitas tulisan, ulasan, konten buku, termasuk di dalam mendesain atau art literasi tadi yang ini ya Bapak Ibu ya. Bagaimana desainnya ya, ada peserta didik yang memang sangat passion dan talented di bagian itu ya. Nah, itu bisa kita ketahui di sana ya. Pengumpulan tugas tepat waktu, ini kedisiplinan ya, walaupun tugasnya bagus, tetapi jika tidak tepat waktu, mestinya perlu diberi arahan dan bimbingan ya. Nah, itu dua contoh dari instrumen. Ini sudah ya tadi Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita ke dokumen kegiatan. Nah, ini bukti fisik bahwa peserta didik sudah bekerja. Ini saat itu mereka belum belajar, belum masa pandemi ya, mereka masih tatap muka. Inilah proses pada saat mereka ngedraft dalam kelompok ya bersama-sama seramai ini ya Bapak Ibu ya. Fotonya ya dipenuhi dengan kertas-kertas ya, dan ini mereka berliterasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga seperti itu ya. Di sini ada makromolekul, karena makromolekul meliputi karbohidrat, protein, lemak. Ini juga menggunakan mini artbook, projectnya mini artbook juga. Nah, ini contoh dari draftnya. Jadi draft 1, misalnya mereka sudah membuat, dibagi tugas. Siswa A membuat menulis, mengulas tentang manfaat, fokus fungsinya. Siswa B menulis tentang sifat kimia dan lain sebagainya. Nah, ini adalah draft yang di-feedback oleh guru ya. Bagian mana sih yang perlu di-improve, bagian mana yang belum benar, harus diperbaiki dan lain sebagainya ya. Ini bentuk draftnya seperti ini. Nah, ini juga draftnya. Lalu draft-draft ini Bapak Ibu masukkan ke dalam map. Misalnya kalau hijau ini IPA 1, merah IPA 2, dan kuning IPA 3 ya. Dan ini ramai sekali draftnya ya, karena mereka ada draft 1, 2, 3, sampai 4. Dan semakin panjang draftnya maka hasil pekerjaannya semakin sempurna ya. Tulisannya semakin sempurna ya. Ya, ini semua disimpan di sekolah ya Bapak Ibu sebagai sebuah portofolio proyek kerja. Kelihatan sekali progres kerja dari setiap kelompok itu ya. Nah, ini adalah bentuknya, bentuk fisik art mini booknya. Ini covernya, kemudian ini setelah dihias, cover bagian dalam, kemudian ini ada daftar isinya, kata pengantar ya Bapak Ibu ya. Mereka mengulas apa nih, isomer, kegunaan, tata namanya, sifat fisika, kimia dan lain sebagainya. Bahkan sampai membuat soal ya, mereka membuat soal sendiri dari ulasan yang sudah mereka tulis, mereka buat soalnya, lalu dijawab juga di sini ya. Seperti itu, kreatif sekali. Nah, ini mereka menunjukkan hasil karyanya.
Ini juga, nah lihat ya Bapak Ibu, mereka menghias dengan cat air ya, bagus sekali di sini menyeimbangkan otak kanan dan kiri ya, art literasi bersanding dengan sains literasi ya. Jadi ini bagus sekali untuk memfasilitasi peserta didik yang memang memiliki passion dan talenta yang sangat unik ya di bagian seperti ini. Nah, kemudian ini juga Bapak Ibu juga sama ya, ini daftar isinya. Ini buku yang dihias, buku simpel yang dihias dengan tangan, handmade dalam bentuk mini art, literasi book ya, mini art organic book ya. Nah, ini kebetulan mereka membahas tentang benzena dengan mengambil aplikasi asam benzoat, gunanya apa sih selain sebagai pengawet makanan. Jika mereka bisa mengulas lebih dari hal-hal yang umum, itu namanya mereka sudah meningkat ya, tingkatan literasinya sudah bisa mencari sendiri, kemudian dan apa namanya menyajikan hal-hal yang berbeda ya, kritis dan kreatif ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga contoh ya, ini menyajikan hasil karyanya, final projectnya udah selesai dalam bentuk karya seperti ini, sudah dipresentasikan juga ya. Bagus-bagus sekali ya Bapak Ibu ini. Nah, ini sebagian saja, tidak semua Ibu Eli masukkan sini ya. Ini sebagian aja. Oke. Ini juga kebetulan protein di KD311 itu tentang makromolekul ya. Nah, baiklah, sampai di sini yang bisa Bu Eli sampaikan, kiranya Bapak Ibu mendapatkan insight dan bisa mengembangkan RPP satu lembar. Mungkin saja bisa menggunakan model pembelajaran yang lain atau bahkan tidak menggunakan model pembelajaran juga tidak masalah ya, tetapi paling tidak di sini ada gambaran komponen apa saja yang terdapat pada RPP Merdeka Belajar atau RPP satu lembar ini. Salam bergerak, terima kasih.